Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin yang saya hormati dan juga teman-teman kampus Universitas Binawan yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kita semua berkumpul di sini. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung bersama tentang suatu hal yang sangat krusial dalam dunia kerja kita, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang lebih bisa dikenal dengan singkatan K3. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam rutinitas hari-hari, pekerjaan, dan target yang harus dicapai. Namun dalam keberlanjutan aktivitas harian kita tidak boleh melupakan aspek terpenting dari pekerjaan kita, yaitu kesehatan dan keselamatan diri kita sendiri, serta rekan-rekan kerja kita. Ketiga bukanlah sekedar perangkat peraturan atau aturan yang harus diikuti, tetapi merupakan nilai dan sikap yang harus menjadi bagian dalam budaya perusahaan kita. Kita bicara tentang K3, kita seharusnya tidak hanya membayangkan pakaian pelindung, helm, atau tanda-tanda keamanan. K3 melibatkan sikap dan perilaku setiap individu dalam lingkungan kerja. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, dunia kerja ini semakin kompleks dan penuh tantangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menginternalisasikan pentingnya keselamatan kerja dalam setiap langkah yang kita ambil di tempat kerja. Kita perlu menyadari bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman. Kewajiban perusahaan dan pemerintah adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai demi melindungi setiap pekerja yang bekerja. Namun setelah keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab pihak berwenang saja, melainkan juga tanggung jawab individu. Oleh karena itu, setiap pekerja perlu memahami peraturan keselamatan kerja dan mengikutinya dengan penuh tanggung jawab. Kita perlu memahami bahwa keselamatan kerja bukan hanya soal mematuhi peraturan, tapi juga menciptakan budaya kerja yang peduli terhadap kesejahteraan bersama. Ini berarti kita harus saling mengingatkan dan membantu sesama ketika melihat potensi bahaya atau pelanggaran dalam kerja. Sebagai pemimpin dan anggota tim, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang aman. Kita semua tahu bahwa kecelakaan kerja dapat merugikan tidak hanya untuk individu yang terlibat, tetapi juga perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah pertama yang harus kita ambil adalah memahami resiko dan potensi bahaya di tempat kerja kita. Seringkali kita berbicara tentang K3, kita lebih fokus pada aspek fisik, seperti penggunaan perlindungan, peralatan perlindungan, dan penanganan bahan berbahaya. Namun mari kita tidak lupakan aspek kesehatan mental para pekerja kita. Kesehatan mental karyawan itu adalah aset yang sangat berharga, dan perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan mental karyawan akan melihat peningkatan produktivitas dan kinerja mereka. Pendidikan dan pelatihan K3 juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan dan menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan karyawan. Semakin tinggi pemahaman mereka terhadap potensi risiko dan cara mengelolanya dengan baik, semakin rendah juga kemungkinan kecelakaan kerja dapat terjadi. Oleh karena itu, perusahaan harus terus memberikan pelatihan yang berkualitas dan terkini kepada seluruh semua karyawan. Selanjutnya, mari kita ciptakan budaya yang saling mengingatkan lagi. Jangan biarkan ketakutan akan hukuman menghambat karyawan untuk melaporkan kondisi yang tidak aman. Sebaliknya, buatlah lingkungan yang dimana setiap orang merasa nyaman untuk berbicara, untuk speak up tentang kekhawatiran mereka terhadap keselamatan, saling mendukung dan memberikan umpan balik yang akan membantu meningkatkan kondisi keselamatan kerja di tempat kerja. Sebagai pemimpin juga, kita perlu memberikan contoh dalam mematuhi aturan K3. Karyawan akan lebih cenderung mengikuti apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Dengan mendemonstrasikan komitmen kita terhadap keselamatan, kita dapat membentuk budaya yang mengedepankan nilai-nilai tersebut. Terakhir,
Mari kita jadikan K3 ini sebagai gaya hidup kita di tempat kerja atau di tempat yang lain-lain. Mari kita perkuat budaya K3 melalui program-program insentif, pengakuan, dan penghargaan bagi mereka yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi karyawan, tetapi kita juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan. Sebelum saya menyampaikan pidato ini, saya ingin mengajak kita untuk semua bersama-sama bertekad menjadikan K3 sebagai prioritas utama di tempat kerja. Mari kita bersama-sama ciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhan dan produktivitas optimal. Dan jangan pernah lupakan aturan-aturan dalam K3 karena itu sangat mempengaruhi kinerja kerja kita. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.